Oke anak-anak, sekarang hari ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester ya. Kita akan ujian mata pelajaran seni budaya keterampilan. Oke, di Bapak panggil namanya, nanti kalian maju buat ambil soal ujiannya. Maulana. Silakan ya. Satu lagi. Siti Sophia. Anita Firdaus. Hilma Maulidia. Risma Fitriani. Dan Sylvia Ayuni Najah. Oke, semuanya sudah memegang kertas ujiannya masing-masing. Alangkah baiknya kita mulai ujian pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kerjakan tugas kalian masing-masing. Yang sudah bisa silakan dikumpulkan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Ya, kita tunggu teman-teman kita yang masih belum selesai. Ini kok masih ada yang belum dijawab. Nanti buat ulangan selanjutnya kamu belajar lagi yang dilihat ya, biar nanti ya soal-soal di sini bisa kamu jawab semuanya. Oke, mau? Oke, mungkin kita cukupkan ulangan pada hari ini. Silakan kepada kalian untuk meninggalkan kelas ini. Kenapa kamu Maul? Kayaknya aku nilai paling rendah, agak takut pada meledekin, takut banget sama orang tua. Terus kamu maunya apa? Aku mau dapat nilai bagus. Makanya kamu harus ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar berasal dari kata bahasa Arab yang berarti usaha. Jadi, apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu keinginannya. Oh, ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar. Oh, tentu ada lah dalam surat Al-Rod ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
kita sebagai seorang hamba untuk berikhtiar dalam mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, tertera juga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Kalau boleh tahu maksud dari ayat Ar-Ra'd tersebut itu apa ya? Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kita ingin lebih baik, maka kita harus berusaha. Contohnya, jika kita ingin pandai, maka kita harus belajar dengan giat. Dan yang kedua, jika kita ingin sehat, maka kita harus berolahraga dengan rutin. Allah itu pasti akan membantu. Yang penting kitanya harus ikhtiar. Oh, kayak gitu Risma. Nanti saya akan berusaha lebih baik lagi. Oke, Maul. Kenapa, Maul? Dari kamu kecil lagi. Ya nih, terangkan aku masih kecil, padahal aku udah berusaha berikhtiar belajar dari pagi, siang, sore, malam. Tapi sama aja lah aku masih kecil. Udah sampai pasrah aja aku. Nih, Maul, ciri-ciri orang yang berikhtiar itu ada 5. Yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, tekun. Yang kelima, rajin belajar. Aku kok udah berusaha, mana udah sungguh-sungguh, kau udah rajin belajar, tapi mana tetap aja nilai aku jelek. Berarti Maul itu tidak sepenuhnya berikhtiar, karena ikhtiar itu salah satunya berusaha, tidak mudah menyerah. Nih, Maul, Risma tanya, Maul sudah berusaha, tapi ada berdoa nggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak sih. Nah, itu masalahnya, karena ikhtiar itu harus ada doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ternyata nilai aku jelek, hanya cuma ini berusaha tanpa berdoa. Iya, Maul, karena orang yang berusaha tetapi tidak berdoa itu sombong, dan orang yang berdoa tapi tidak berusaha berarti dia bohong. Risma, aku bakal berusaha, berdoa, dan tawakal. Semangat, Maul. Tunggu Risma. Kenapa, Maul? Apakah ada cara berikhtiar dalam Islam? Tentu ada lah. Cara berikhtiar menurut syariat Islam. Langkah yang pertama, alangkah baiknya kita awali dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah yang kedua, jangan lupa ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang ketiga, kita perlu meyakini bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan itu Allah meridhoinya. Dan langkah yang keempat, kita berusaha dan berikhtiar sepenuh hati. Dan langkah yang kelima, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Dan dengan cara
kita juga harus menggunakan waktu itu untuk segala sesuatu hal yang bermanfaat dan meninggalkan segala sesuatu yang kurang manfaat. Dan langkah selanjutnya itu jangan lupa kita iringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah yang terakhir itu kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berserah diri kepada Allah itu salah satu bentuk kita pasrah sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyerahkan diri kepada Allah, dengan menyerahkan segala urusan kita, keinginan kita, impian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan dari namanya kegagalan, lalu kita bangkit, dari sedih kita belajar. Kami pernah gagal, jatuh, bahkan hampir menyerah. Tapi dari kegagalan itulah kami belajar bahwa keberhasilan tak hanya datang dari mimpi saja. Kita butuh usaha yang sungguh-sungguh, doa yang tak pernah putus, dan hati yang bertawakal. Karena ikhtiar itu bukan soal hasil semata, tapi tentang keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat setiap langkah kita.